Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama mengenali dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ada 3 bahan diskusi yang akan kami bahas. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikonseptualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berikut pembahasan pertama pada diskusi kelompok kami. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, religius, berdoa di awal dan di akhir pembelajaran sebagai bentuk kedisiplinan. Yang kedua, gotong royong, mengajarkan anak untuk bekerja sama baik dalam bekerja secara berkelompok di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga, toleransi, saling menghormati, menghargai, dan bersosialisasi agar siswa dapat mengembangkan karakter positif seperti belajar untuk saling menghargai perbedaan. Yang keempat, berkebinekaan global. Siswa dapat merawat dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah, bertujuan untuk memupuk saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk membentuk budaya baru tanpa menentang budaya leluhur. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikonseptualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial di daerah Anda? Jawabannya, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal. Ia merasa bahwa peserta didik harus menghargai dan memahami warisan budaya mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai lokal. Kearifan budaya lokal yang ada pada mata pelajaran di sekolah dan di masyarakat. Di sekolah yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan sejarah, menjelaskan dan bercerita. Di masyarakat yaitu yang pertama
dapat membaca buku-buku atau tulisan mengenai budaya daerah Bovendigul. Yang kedua, pengenalan situs sejarah, contohnya pengunjungan tempat-tempat sejarah yang ada di Bovendigul, yaitu penjara bawah tanah, taman makan pahlawan, dan lain-lain. Yang kedua, mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kerajinan tradisional, tarian tradisional, lagu tradisional, makanan tradisional, dan praktik menggambar. Pada masyarakat yaitu pengenalan berbagai macam kerajinan khas yang ada di Bovendigul, di antaranya yaitu membuat noken, cawat, ikat kepala, tifa, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengenalan tarian dan lagu tradisional yang ada di daerah Bovendigul. Yang ketiga, praktik membuat makanan tradisional yaitu papeda, sagu bakar, sagu bola, dan lain sebagainya. Keempat, praktik menggambar benda-benda tradisional yang ada di Bovendigul. Di daerah kami, Bovendigul, banyak pendidikan budaya lokal yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan terhadap budaya lokal Bovendigul. Di antaranya tradisi pangkur sagu, tarian cendrawasih, tarian oksan, permainan kue tiop, dan lain sebagainya. Tarian tradisional dapat dimodifikasi dengan gerakan-gerakan modern untuk menarik perhatian siswa. Di setiap kegiatan pasti akan ada tantangan yang akan dihadapi. Maka itu kita harus mempersiapkan solusinya. Ya, di sini kami akan memberikan satu contoh tantangan dan solusinya. Tantangannya yaitu kurang kemampuan guru dalam memberikan materi pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Maka solusi yang dapat kita ambil yaitu guru atau sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti masyarakat, sanggar budaya, dan organisasi kemasyarakatan. Kami akan memberikan contohnya. Ketika hendak membuat keterampilan kebudayaan Bovendigul, misalnya membuat noken dari tali melinjo, pihak guru atau sekolah dapat mengundang tokoh masyarakat yang dapat mengajarkan langsung ke siswa bagaimana proses pembuatan noken. Alternatif lain yang bisa dilakukan yaitu guru mengajak siswa untuk berkunjung ke sanggar budaya yang ada untuk langsung melihat proses pembuatannya. Pertanyaan nomor 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Di sini kami memilih budi pekerti sebagai pondasi utama. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter sebagai landasan utama budi pekerti, seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus ditanamkan dalam siswa. Di dalam kelas atau di lingkungan sekolah kita dapat menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa, seperti gotong royong dan menghormati sesama teman, dan siswa kepada guru, sebagai bagian dari pendidikan karakter. Untuk membentuk budi pekerti siswa di sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, bisa dilakukan dengan yang pertama, mengajari siswa untuk berempati terhadap musibah yang menimpa orang lain. Yang kedua, mengajarkan siswa peduli terhadap orang lain dengan cara berkunjung atau menggalang dana bantuan untuk meringankan orang yang terkena musibah. Yang ketiga, berikan laporan berkala pada orang tua mengenai perkembangan karakter siswa di sekolah. Selain itu, dapat melibatkan orang tua dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka kami menarik kesimpulan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki
sosial kultural di mana norma sosial dan budaya sangat erat dan bisa dijadikan bahan ajar. Bahkan, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendekatan Ki Hajar Dewantara mendorong keberanian dan kebanggaan budaya dalam pendidikan. Pendidikan harus mempersiapkan anak untuk menjadi bagian yang aktif dan produktif dalam masyarakat. Mereka dengan menanamkan budi pekerti seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus ditanamkan dalam siswa. Demikian hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.